일로 와. 야, 너 일로 와. Yohan mendatangi Ibu Dukyung dan memperkenalkan diri sebagai teman dekat putranya. Ia mengatakan bahwa kebetulan sedang ada urusan bisnis di daerah itu. Ibu Dukyung menyambutnya dengan hangat karena mengira anaknya memiliki teman sebaik Yohan. Tanpa mengetahui sifat asli Yohan, tak lama kemudian, ayah Dukyung datang. Saat Ibu Dukyung pergi ke kamar mandi, Yohan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan maksudnya. Ia memberitahu bahwa Taijung sedang memburu Dukyung dan menawarkan kerjasama untuk melindungi Dukyung sekaligus membantu ayahnya menyingkirkan Park Taijung. Namun, ayah Dukyung menolak keras tawaran tersebut karena menganggap Yohan tidak mampu bekerja dengan baik dan urusan itu bukan tanggung jawabnya. Ketika Ibu Dukyung kembali, ayahnya hanya menjelaskan bahwa Yohan sekadar meminta bantuan, dan ia menanggapinya dengan ringan. 별거 아니야. 말 나온 김에 전화 한 통화하고. Pada malam harinya, rumah Yohan diserang oleh sekelompok orang yang berniat menghilangkan nyawanya. Jumlah mereka cukup banyak, tetapi Yohan telah mengetahui keberadaan mereka. Dengan kemampuan bela diri yang tinggi dan menggunakan pedang, ia berhasil menghabisi seluruh penyerang dalam waktu singkat tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Taijung sedang berbincang dengan Yongsik. Dari penjelasan Yongsik, terungkap peristiwa yang menimpa Ibu Yunbi. Yongsik pernah dipenjara karena dituduh menjadi penyebab kematian istrinya. Saat itu, ia sempat bertengkar dengan istrinya, merokok, lalu pergi dalam keadaan mabuk. Ketika kembali, rumah mereka sudah terbakar dan ia langsung dianggap sebagai pelaku yang sengaja menghilangkan nyawa sang istri. Sejak saat itu, Yunbi memandang ayahnya sebagai penyebab seluruh kesengsaraannya dan menyimpan kebencian mendalam. Di 그 사람 나한테 tempat lain, Ilgu yang bekerja sama dengan Yohan bertekad untuk membawa Taijung kepadanya. Yohan tetap membiarkan polisi itu bergerak sendiri dan melanjutkan pencarian Taijung tanpa campur tangan langsung. Yohan sendiri semakin penasaran dengan alasan Yunbi dan Yongsik membantu Taijung. Ia menduga ada sesuatu yang dijanjikan Taijung kepada mereka dan berniat mencari tahu kebenarannya. Pada waktu yang sama, Taijung sedang berlatih menembak untuk mempersiapkan diri menghadapi Dukyung. Yunbi datang mengajaknya makan, sementara temannya jelas melihat Yunbi yang memperlihatkan ketertarikan terhadap Taijung. 너 일로 와. 야, 너 일로 와. Hari itu, Yunbi pergi ke supermarket untuk membeli makanan dan rokok. Namun, ia tidak sengaja berpapasan dengan Ilgu yang mengenalnya. Ia berusaha menghindar dan mengelak tentang keterkaitannya dengan Taijung, lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, ia beberapa kali mencoba menghubungi Taijung dan ayahnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ilgu akhirnya menyadari bahwa perempuan yang ditemuinya adalah Yunbi, putri Yongsik dari tato di belakang punggungnya. Ia segera mengejar Yunbi bersama rekan-rekannya. Menyadari dirinya diikuti, Yunbi bergegas menuju rumah temannya, meminta bantuan untuk mengamankan barang-barangnya, serta meminjam mobil untuk melarikan diri. Mereka berhasil kabur sebelum Ilgu tiba, tanpa diketahui bahwa Taijung justru bergerak secara terpisah menggunakan sepeda motor. Ketika Ilgu akhirnya berhasil menangkap Yunbi dan Yongsik, mereka tidak menemukan Taijung. Hal ini membuat pimpinan polisi marah karena penggeledahan sebelumnya juga tidak memberikan hasil apapun. Yongsik kemudian meminta agar polisi tidak lagi menemuinya, sebab ia merasa tidak nyaman dan tidak akan memberikan informasi terkait Taijung. Upaya Ilgu kembali gagal, sementara itu, teman Yunbi terus mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapatkan respons. Di tengah kebingungan itu, seseorang yang sama sekali tidak mereka duga datang menghampiri. 누구? Sesampainya Yunbi dan ayahnya di lokasi, mereka mendapati Hanbil sudah pingsan. Keduanya berusaha menolongnya, namun keadaan berubah tegang ketika Yohan tiba-tiba muncul. Ia datang karena sudah mengetahui kegiatan mereka selama ini. Kehadirannya langsung memicu konfrontasi, apalagi setelah ia melarang mereka membantu Taijung dan memperingatkan akibat yang akan mereka terima jika terus berpihak pada pria itu. Yohan kemudian membongkar masa lalu kelam Yunbi dan ayahnya. Hal itu membuat Yunbi marah, tetapi emosinya tidak berarti apa-apa di hadapan Yohan. Ia justru mendorong Yunbi hingga terjatuh dan terguling di tangga. Setelah itu, Yohan memberi peringatan keras bahwa tindakan mereka mendukung Taijung hanya akan membawa penyesalan. Ketika ditanya alasan mereka membela Taijung, keduanya tidak memberikan jawaban. Sikap itu membuat Yohan semakin geram sebelum akhirnya ia pergi untuk menyiapkan rencana lain terhadap mereka. 선물이 될지도 안 정해졌으니 Pada malam hari,
Taijung bersiap menuju tempat Dukyung setelah terpancing oleh unggahan media sosial yang dibuat untuk menunggu kehadirannya. Ia mendatangi sebuah kapal yang menjadi tempat persembunyian Dukyung beserta anak buahnya. Taijung datang bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk menuntut Dukyung mempertanggungjawabkan seluruh kejahatan yang telah ia lakukan. Namun Dukyung menolak mengakui apapun dan justru bersiap melarikan diri. Taijung mencoba menahannya, tetapi anak buah Dukyung menghadang dan sempat membuatnya terdesak. Meski begitu, tekad Taijung terlalu kuat. Ia bangkit kembali, mengalahkan satu persatu pengawal Dukyung hingga semuanya tumbang. Dukyung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dengan mobil. Taijung mengejarnya menggunakan sepeda motor, memicu aksi kejar-kejaran sengit di jalanan. Anak buah Dukyung berusaha menghentikan Taijung dengan berbagai cara, tetapi ia terus berhasil menghindar. Pada satu titik, Taijung bahkan menerobos tembok dan masuk ke dalam mobil para pengejar untuk melumpuhkan mereka dari jarak dekat. Kekacauan yang terjadi membuat beberapa anak buah Dukyung terluka oleh rekan mereka sendiri. Setelah merebut mobil salah satu penyerang, Taijung kembali mengejar Dukyung yang sudah semakin panik. Dukyung terlihat ketakutan karena tahu bahwa kali ini Taijung tidak akan membiarkannya lolos. Kejar-kejaran berakhir ketika mobil Dukyung terdorong, kehilangan kendali, dan kemudian ditabrak oleh sebuah truk. Taijung mendekati Dukyung yang sekarat dan berusaha mendapatkan pengakuan darinya. Namun Dukyung tetap menolak hingga akhirnya tewas di tempat. Saat itu, telepon Dukyung berbunyi. Taijung mengangkatnya dan mendengar suara seseorang yang ia kenal, Yohan. Sebelumnya, Dukyung pernah mengatakan bahwa Yohan adalah dalang di balik semua kekacauan, tetapi Taijung sempat tidak mempercayainya. Kini, melalui telepon itu, kecurigaan tersebut mulai terbukti. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, Yohan justru mengajak Taijung bekerja sama dan berjanji akan memulihkan nama baiknya. Namun Taijung menolak karena merasa janji itu tidak berarti apa-apa. Baginya, Yohan tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang hilang saat ia di penjara, apalagi nyawa orang-orang yang sudah direnggut darinya. Penolakan itu membuat Yohan marah besar, dan sejak saat itu Taijung bertekad memburunya kemanapun ia pergi serta memastikan Yohan menyesali seluruh perbuatannya. Amarah Yohan yang tidak terbendung kemudian dilampiaskan kepada ayah tiri Dukyung. Saat itu sang ayah tengah bersama seorang wanita, dan Yohan menghabisi nyawa keduanya sekaligus. Dalam kondisi emosional itu, Yohan juga membuka rahasia kelamnya. Ia sendiri yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Kejadian itu berawal dari kecewa dan amarahnya karena seluruh harta warisan diberikan kepada kuil, bukan kepadanya. Ketidakpuasan itulah yang membuatnya melakukan pembunuhan. Ketika ia bingung mencari cara untuk menutupi kejahatan tersebut, kebetulan seorang narapidana kabur masuk ke rumahnya. Yohan kemudian menjadikan napi itu sebagai kambing hitam. Sejak saat itu, ia mulai menjalankan bisnis gelap yang menawarkan jasa menggantikan pelaku kejahatan dengan identitas orang lain. Keesokan harinya, Yohan mendatangi rumah Yongsik dan Yunbi. Ia berniat menjadikan keduanya target berikutnya untuk memancing Taijung masuk ke dalam jebakan dan memaksa terjadinya konfrontasi langsung antara mereka. Rencana baru itu menjadi awal dari babak konflik yang lebih berbahaya. Apa yang terjadi selanjutnya akan terungkap pada episode berikutnya. 이번엔 어떻게 할지 궁금하네.